Jepang memasuki Indonesia bermula pada tanggal 11 Januari 1942. Pada saat itu, tentara Jepang dan angkatan lautnya mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Pihak Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga pada saat itu terjadilah pertempuran sengit di antara Belanda dan Jepang. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Kala itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Adik-adik yang bernama Pak Nyoman dari Desa Banjarangkat, Banjar Uripan. Tahun 1941 dia langsung buat dua Jepang sampai tahun 1942. Dulu sudah ada cewek di Bantai, maunya disiksa, maunya dimana kan, datang yang punya hak hukum. Jangan digitukan saya punya rakyat, yang cara beras badi yang rakyat. Kamu cepat akan pergi, kamu tidak bisa mengalahkan Klungkung walaupun kecil kota Klungkung. Luasnya juga sedikit, penduduknya juga sedikit. Tidak bisa kamu akan mengalahkan. Nah, digitukan sama yang di sana tempat persembunyian. Yang di sana itu yang berendetan. Kalau di sini makanya ada lubang-lubang ini ditaruh ke spring bed di bawah ini, pipa di lubang ini tempatnya istirahat siang dan sore. Kalau udah malam di sana. Incar-incar sama pesawat itu maunya mencari dia supaya dia tidak gampang dikalahkan oleh itu maksudnya. Karena dia berendeta buat lubang cari timur, buat dalam barat, buat cari barat, buat itulah tujuannya. Goa Jepang di Bajarangkan Klungkung ini memiliki 16 buah goa, yang mana 14 buah goa berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk lorong yang memanjang. Sedangkan 2 buah lainnya terletak terpisah pada bagian ujung kiri dan kanan. Tentara Jepang menerapkan sistem romusa atau kerja paksa kepada masyarakat setempat untuk membuat tempat perlindungan berupa goa Jepang ini. Para romusa dari warga Bali berhasil membuat 16 gua berdiameter yang cukup besar. Dengan kedalaman sekitar 15 meter, gua itu dibayar oleh banyak nyawa pekerja yang meninggal, baik akibat penyiksaan oleh tentara Jepang maupun yang meninggal karena wabah penyakit. Gua ini difungsikan oleh tentara Jepang untuk mengatur siasat peperangan dengan sekutu. Konon, menurut warga sekitar, kala itu di lokasi ini banyak sekali tentara Jepang yang sedang bersembunyi. Begini udah hasilnya dia membuat gua Jepang dipakai persembunyian. Begini dah hasilnya.
Makanya jadi cagar budaya tidak dirawat sama pemerintah, tidak dipelihara sama Pemda. Akhirnya khusus segala tempat-tempat seperti ini waktu zaman penjajah dia buat apa-apa artinya cagar budaya, ring PJ kantornya khusus ini pegawainya juga begitu, pegawai pekerjaan begini ya, angin sejarah kenang-kenang ingat oh waktu zaman dulu sebelum merdeka Jepang menjajah naik ini ya. Gua Jepang ini menjadi saksi tragedi yang memilukan lainnya. Kisah ini diceritakan secara turun-temurun oleh pengelisir di desa Bajarangkan. Dahulu, tentara Jepang kerap menjarah hasil panen masyarakat setempat setelah gua itu selesai dibangun. Caranya juga sangat licik, yaitu masyarakat yang membawa hasil panen dari wilayah Kecamatan Dawan ke Kecamatan Bajarangkan dan sebaliknya langsung dihentikan oleh tentara Jepang setiap melintasi gua ini. Masyarakat dipaksa masuk ke dalam gua dan meninggalkan hasil panennya. Nama saya Dewa Madya Sudana, jadi saya petugas Humas bagian informasi di monumen ini. Jadi di sini saya akan coba memaparkan tentang peristiwa fasisme atau pendudukan yang pernah dilakukan Jepang di Bali. Secara umum, Jepang di Bali itu berada hanya sekitar 3 tahun, dari tahun 1942 sampai tahun 1940. Nah, dari catatan sejarah yang ada di sini, Jepang mendarat di Bali itu tepatnya pada tanggal 19 Februari tahun 1942. Nah, kemudian pada masa pendudukan Jepang itu memang banyak terdapat penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap masyarakat Bali atau masyarakat lokal. Jadi masyarakat dipaksa untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik Jepang, ya ada yang di perusahaan kapas misalnya, terus ada juga mereka dipaksa bekerja di perusahaan penghasil beras, kemudian perusahaan-perusahaan karung guni dan perusahaan lainnya. Namun itu kan hal yang buruknya saja. Ada juga sisi positifnya sih. Ada sebuah organisasi Fujinkai yang didirikan Jepang di Bali itu bergerak di bidang pertenunan. Nah ini justru membantu para wanita Bali untuk meningkatkan skill menenun mereka pada masa itu. Nah kemudian pada salah satu peristiwa penting lain yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di Bali yang tercatat di sini itu pada tanggal 15 Maret tahun 1944 itu para pemuda Bali dipaksa untuk ikut pelatihan tentara Jepang atau tentara peta yang dipusatkan di Tangsi Banyumale, Buleleng. Nah setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki itu pada tanggal 6 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, kemudian kemerdekaan dari Sunda Kecil, Bali dulu yang termasuk dalam Sunda Kecil diserahkan kembali kepada pihak Belanda. Nah itu bisa saya jelaskan tentang pendudukan Jepang secara umum yang ada di Bali. Nah, untuk nilai yang bisa kita ambil dari pendudukan Jepang itu saya rasa sama dengan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendudukan Belanda. Bahwa dimanapun penjajahan itu akan tidak pernah bagus terhadap masyarakat lokal atau masyarakat yang mengalami penindasan itu. Nah dari sinilah muncul nilai-nilai nasionalisme, nilai patriotisme, nilai perjuangan, rela berkorban, kemudian cinta damai. Nah, nanti ini nilai-nilai ini mestinya harus diwariskan kepada generasi muda. Sekian, itu penjelasannya.